Selamat datang di video kali ini, pembelajaran yang membahas terkait administrasi jaringan menggunakan mikrotik. Tentu saja kita semua mengetahui bahwa mikrotik merupakan salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan pola di atas center, lembaga, atau bahkan pemerintahan. Artinya bagi kalian yang ingin menjadi atau engineer yang kompeten, maka mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai jika kita telah di dalam terkait mikrotik. Maka, mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk pengelolaan dan pengoperasikan jaringan komputer mikrotik, menyediakan berbagai jaringan fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan dengan mikrotik menggunakan dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, langkah tepat dalam mengawali pembelajaran mikrotik ini adalah memulai dari psikososiatif, yaitu memiliki kepanjangan yang merupakan program pembelajaran dan juga gelar sertifikat awal dari mikrotik untuk para network engineer. Pada dari mikrotik untuk para network engineer pada tingkat entry level sertifikasi ini membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan meningkatkan atau memberi nilai tambah network engineer tersebut. Ini merupakan langkah yang tepat dalam mengawali pembelajaran mikrotik administration untuk pemula. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vanessa Marcelani, biasa dipanggil Vanessa. Saya merupakan IP address yang saat ini Oke, selanjutnya untuk outline MTS sendiri nantinya akan membahas berbagai materi seperti network fundamental basic, mikrotik, sehingga konfigurasi administrasi jaringan menggunakan router OS. Nantinya kita akan membahas materi-materi yang terdapat pada masa ini yang dilengkapi dengan konsep dan juga akan menginspirasi lempeng pembelajaran ini. Artinya ketika kita menggunakan laptop konfigurasi, maka interface yang akan kita gunakan ke depannya ialah menggunakan simulasi HP, teman-teman. Jadi pastikan kalian sudah mengetahui bagaimana cara menambahkan perangkat ini simulatif dengan varian tandem, baik itu server dan lain sebagainya. Dan juga pembelajaran ini saya sertakan TPT dan juga ringkasan detail agar bisa mempermudah kalian dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Next video selanjutnya. Untuk kali ini kita akan memulai pembuatan seputar mikrotik itu sendiri. Nantinya akan terdiri dari beberapa bab. Babnya itu dimana pada saat bab materi ini dari yang pertama yaitu bab pendahuluan. Apa yang akan kita bahas pada bab pendahuluan ini? Nantinya kita akan terkait pada itu mikrotik. Kemudian tujuan pembelajaran dari MTK ini kita akan mengenal terkaitkan nilai mikrotik, kemudian program sertifikasi yang disediakan oleh mikrotik. Sedikit terkait ujian nasional. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu apa itu mikrotik? Teman-teman, bagi kita yang masih pemula di bidang teknologi, maka kita perlu mengakses diri kita sendiri. Lebih semangat nih, teman-teman, dari pembelajaran bidang ini dengan harapan bisa menguasai hal-hal yang bersifat dasar sehingga kedepannya bisa mendapatkan insight lebih luas mengenai jaringan sebenarnya itu mikrotik. Jadi dapat kita mengetahui bahwanya mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, face atau processor. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasannya mikrotik itu berbentuk dua, teman-teman. Dapat berbentuk software dan juga dapat berbentuk hardware. Nah, jadi kalau yang software berarti itu berbentuk seperti OS. Adapun yang hardware berarti terbentuk perangkat keras. Kalau misalnya OS itu biasanya disebut dengan filter OS.
Adapun yang perangkat keras biasanya disebut dengan larutan ini kalau misalkan kita telah lebih dalam untuk router OS berarti terbentuk software ya teman-teman, berbentuk love dan bisa diinstal di PC ya teman-teman, bisa diinstal di TV untuk memanfaatkan salah satu fitur yang tersedia pada Mikrotik, misalnya hotspot gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak kuat maka kita akan menggunakan PC. Kita yang nganggur, misalkan ada PC nganggur dan kita ingin mikrotik pada PC ini, maka kita bisa install OS-nya pada platform yang tersedia seperti PMR dan lain-lainnya sebagainya. Kemudian untuk hardwarenya berbentuk perangkat keras jaringan. Nah, untuk perangkat keras jaringan itu mungkin biasanya diambil contohnya mungkin seperti switch atau karbon 941 ya, yang biasa kita temui pada sekolah-sekolahan ataupun program layering internet lanjut. Untuk mikrotik itu berlokasi atau awal mulanya itu didirikan di 3 ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan router to world, routing to world itu maksudnya ingin menghubungkan dunia, jadi ingin mengoneksikan dunia dengan adanya connect perangkat seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk website resmi sendiri dari Mikrotik itu adalah mikrotik.com ya. Jadi kalau misalkan kalian di browser, kalian Mikrotik itu dia mempunyai website resmi ya. Kali ini bisa baca-baca terkait artikel ataupun misalkan install OS Mikrotik ini selalu Windows ingin install image. Nah, bagi kita saat ini kemudian untuk misal ada perkumpulan mikrotik itu biasanya disebut dengan mikrotik user meeting ya teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan seperti istilahnya kayak webinar ataupun perkumpulan orang-orang mikrotik gitu loh. Untuk umum sih tujuannya. Jadi untuk mengenalkan terkaitan fitur-fitur mikrotik, untuk mengenalkan terkait mikrotik itu apa. Nah, biasa ada perkumpulan kabarnya seperti mikrotik user meeting. Kita bisa cek untuk ngomong gitu terakhir pada tahun berapa nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita dicek nih, oh menurut mikrotik.ai.com tuh, jadi ini merupakan konferensi yang lebih tepatnya ya teman-teman. Jadi untuk yang terakhir itu terdapat di Indonesia di Jakarta pada tahun 2021. Kemudian sebelumnya juga udah banyak hari apa ya, banyak digelar berbagai kota ataupun negara ya. Jadi kalian foto galerinya di sini juga bisa lihat Afrika ataupun di negara Brazil dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Pada mikrotik.a.com ini jadi seperti ensiklopedia kumpulan-kumpulan materi-materi mikrotik. Jadi misalkan kalian pengen konfigurasi apa terus gimana caranya ataupun pengen mengetahui salah satu fitur yang ingin mengetahui definisi dari fitur ini nih, jadi maka kalian bisa di Wikipedia mikrotiknya itu sendiri atau ensiklopedia itu yang dinamai wiki crosshead ya teman-teman, materi-materi yang tersedia. Jadi kalau misalkan kayaknya nih dari Bleaching Spatching Wireless Official lengkap ya teman-teman. Jadi saya yang bisa kita ambil misalkan KSP yang teman-teman klik di protokol ini dan yang berikut protokol, jadi biar enggak ada looping ya, bisa kalian baca-baca teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi pada PDF kita ataupun pada PPT. Nah, di sini terakhir untuk forum pada PPT kita di sini akan terakhir dan konfigurasi apa itu seperti nanti akan dibahas ataupun akan dibalas oleh mikrotiknya mungkin secara real time-nya, tapi insya Allah tepatnya itu juga udah dijawabnya teman-teman. Kalian bisa coba-coba sendiri, jadi mungkin next ke video selanjutnya. Oke, kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Kita akan mulai tujuan pembelajaran dari program MSN. Ini tentu saja memiliki banyak tujuan ya teman-teman. Sebelum itu bahwasanya untuk mikrotik itu akan terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada yang berbentuk software dan juga ada yang berbentuk software biasa dikenal dengan berbasiskan OS. Kemudian memperkenalkan ini biasa dikenal dengan
istilah Rutherford. Jadi, berbentuk perangkat keras untuk sistem operasi yang dijalankan pada perangkat keras terbuat itu juga menggunakan OS. Jadi, teman-teman nggak usah bingung kalau bisa disandingkan dengan mikrotik teman-teman. Jadi, ini bisa menyangkutkan hal yang umum gitu ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran dari program MTSMA ini. Di antaranya adalah kita bisa mempelajari karakteristik, kemudian fitur-fitur dan juga kemampuan dari Microsoft Word. Kemudian kita juga bisa mempelajari cara instalasi konfigurasi, fungsi mekanis dan juga troubleshooting ya pada dasar. Harapannya yaitu dengan kita mempelajari desain ini bisa mengambil program sertifikasi sehingga kita sudah memiliki sertifikasinya, kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik sertifikat sosial media. Untuk program sertifikatnya nanti akan kita bahas pada video khusus jadinya. Jadi kemudian kita lanjutkan untuk mikrotiknya itu sendiri. Kita mulai dari yang paling awal ya teman-teman. Nah, jadi untuk pada tahun 1996 ini pertama kali mikrotik didirikan ditemukan. Setelah itu untuk yang OS ya, untuk gambar basis OS software pertama ditemukan pada tahun 1997. Dan ini dulu diinstal di divisi teman-teman kayak dulu itu perangkat keras. Maka dari itu belum ada perangkat keras tersebut, oleh karena itu dulu Instagram seperti itu. Kemudian kita beranjak pada tahun 2002 itu untuk perangkat keras pertama ditemukan, yaitu orang perempuan ya. Jadi pada tahun 2002 itu terbuat pertama ditemukan foto-foto buat mikrotik pertama dibuat gitu. Setelah itu kita beranjak ada 2006 itu ada pertama jadi mikrotik video seperti kita singgung sebelum itu, perkumpulan-perkumpulan seperti referensi ataupun workshop atau atau seperti diskusi terkait mikrotik seperti itu. Pertama itu terjadi di deskripsi, adapun memperbesar yang ada di Indonesia pada tahun 2015. Nah teman-teman, sekitar kita yang dihindari itu sekitar tahun 2005 ke atas seperti itu. Yang diharapkan teman-teman untuk saat ini sudah mungkin baik itu mikrotik. Kemudian tujuan pembelajaran dari English SMA dan juga timeline di mikrotik itu sendiri. Jadi mungkin ini bisa yang saya bisa nanti di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi programan sertifikasi yang disediakan oleh pembelajaran yang disertai juga dengan program sertifikasi. Nah, untuk mikrotik itu terdapat pembelajaran secara terstruktur dengan sertifikasi yang ada pada setiap jenjang. Mikrotik itu ada banyak untuk pembelajaran secara terstruktur dan terfokusnya arti awal mula pembelajaran mikrotik secara umumnya itu terdapat pada MPR teman-teman. Jadi ketika kalian awal belajar tentang mikrotik, maka langkah yang tepat untuk belajar adalah program MSMA terlebih dahulu di NTT. Nah, ini membahas segala fitur yang tersedia oleh negatif. Nah, tapi secara umumnya kalau teman-teman udah belajar baik ataupun untuk mendapatkan insert dari SMA tersebut pada suatu fitur, misalkan ingin di router, maka kalian bisa mengambil program pembelajaran MPR. Kalau ingin fokus di bagian security, misalkan bagian fitur security itu, maka kalian bisa ambil pembelajaran seperti itu ya teman-teman. Dari awal pertama kali itu semuanya berawal dari NTTANA ya teman-teman. Seperti itu, terdapat beberapa kelas dan sertifikasi perbincangan dengan masuk berlaku digital. Kemudian bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah belajar MTSMA lalu mengambil program sertifikat,
juga dan ubah terlalu 3 tahun, bahkan bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Untuk langkah awal pembelajaran secara umumnya ialah MTS teman-teman. Jadi MTS MA kepanjangan dan Mikrotik sertifikat untuk entry level ya teman-teman. Untuk yang didesain ini nantinya kita akan banyak belajar terkait banyak hal, mulai dari pendahuluan hingga materi penyeluruhan yang secara umumnya seperti pengenalan wireless DHCP, iOS, dan lainnya. Dan juga ini lebih berfokus pada suatu fitur atau suatu bidang, maka akan diganti sesuai kelasnya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu fitur atau kelas yang disediakan. Ada yang namanya Intel. Jadi ya LDR ini kepanjangannya mikrotik seperti gitar. Jadi membahas mengenai router seperti router dynamic router. Lalu jadi membahas seperti VPN, point to point addressing ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya udah mendapatkan insert di MPR dan ingin lebih fokus, maka bisa mengambil program pembelajaran intensif F ya teman-teman, membahas terkait music key, dan kemudian MPLS punya HS number sendiri. Misalkan kalau misalnya perangkat mikrotik buat piring ESP, terus jadi bagaimana cara memilih jalurnya dan di bagian MSI. Terus kalau misalkan kalian ingin fokus di bagian traffic control, misalkan apakah kalian bisa mengambil ente-nya ya di sini. Jadi MP3 gimana kita fokus, bagaimana cara membereskan, misalkan jadi mau mengontrol di OS-nya lebih dalam, terus membahas terkait universitas bahkan BMW dari suatu protokol-protokol yang lain, dan juga membahas terkait firewall untuk DNS dan lain-lainnya. Setelah itu ada juga yang namanya MSA. Jadi teman-teman ingin fokus di bagian security, misalkan maka mengambil program MTSP. Jadi mikrotik sertifikat seperti ini ya teman-teman. Jika ingin fokus bagian swing, jadi mikrotik seperti ini fokus ke switch engineer 2 ya teman-teman. Contohnya ada produk CRV. Kalau terlalu switch dan juga yang namanya sebagainya seperti MPC ya. Jadi mikrotik seperti air versi safe engineer. Jadi teman-teman fokus belajar ke terkait di versinya. Maka ngambil program pembelajaran ini di versi stick menjalani dua protokol, yaitu versi 4 dan berjalan seperti update seperti itu ya teman-teman. Lalu ada juga yang namanya MP, cuman teman-teman password usernya juga ada banyak BPOM usernya dari ribuan, di mana usernya dibuat disentralisasi dan sebagainya. Maka didapatkan di program pembelajaran ya teman-teman. Engineer di mana kita fokus di bagian wireless ya. Jadi misalkan di hotel-hotel atau di bandara-bandara itu kan terdapat banyak wireless. Misalkan ada wireless indoor, itu perangkat seperti cafe, mikrotik mengambil program pembelajaran di MTC WW. Nah gitu ya. Untuk wireless yang outdoor itu bisa fokus di program pembelajaran ini ya teman-teman. Wireless yang outdoor seperti di point to point, misalnya jaraknya sekian, bedanya sekian gitu. Nah program pembelajaran ini teman-teman, jadi wireless yang order seperti point to point, misalkan jarak sekian bedanya sekian, itu bagaimana jadi harapannya teman-teman bisa mengetahui program yang disediakan, program sertifikasi yang disediakan oleh mikrotik ya teman-teman. Jadi kalian ingin melihat orang lain lebih jelas, bisa mengunjungi website mikrotik resminya ya. Di bagian kalian bisa lihat sendiri. Nah, sertifikat MTC ini sebagai model utama teman-teman sebelum mengambil program sertifikat mikrotik.
Harapannya teman-teman bisa belajar secara terstur ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang. Yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya Mikrotik itu memiliki program pembelajaran yang disertai dengan program sertifikasi juga. Kali ini kita akan bahas di MTSN hanya sendiri teman-teman. Jadi kita akan mengunjungi seperti apa sih kalau misalkan kita singgung terkait ujian yang baik SMA untuk training dan ujian MTCNA beserta perlu registrasi di official web Mikrotik resminya. Kemudian bagaimana sistem ujian MTCL itu sendiri? Kalau misalkan teman-teman ingin mengambil secara official, berarti teman-teman bisa datang ke program Learning Center. Jadi teman-teman di program center itu misal di DNA ID ke teman-teman di situ belajar Mikrotik yang SMA bersama pakarnya, dan di kelas setelah itu mendapatkan program sertifikasi MTSTA dengan secara mengikuti ujian MTS SMA yang dilakukan secara online, tapi tempatnya center tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengambil secara online dari rumah, maka bisa juga, nanti tinggal disesuaikan saja. Tapi kalau misalkan ingin mengambil program sertifikat di Mikrotik itu perlu didampingi dengan Mikrotik Academy. Nah, teman-teman, jadi yang memberikan program sertifikasi yang udah bisa menjadi Mikrotik trainer yaitu untuk program sertifikasi ujian MTS itu. Jadi berbasiskan online SPG teman-teman. Jadi terdiri dari 25 soal dalam ukuran waktu 1 jam dan tanpa jawabannya sistem, dan jawabannya itu berbasiskan pilihan ganda. Jadi ada yang single multiple, terus juga ada yang keras, jadinya saya salah satu. Jadi terus selanjutnya tidak ada alat dan esai. Jadi benar-benar kita multiple choice ataupun tinggal cek enggak gitu. Nah, tetesannya dengan bahasa pengantar ujiannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi dipastikan teman-teman bisa malah paham lah bahasa Inggris gitu. Dan untuk KKM-nya itu casing grade-nya 60%. Jadi untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan di Facebooknya teman-teman. Jadi bisa diberikan contoh Mikrotik Akademik yang sepertinya sebelumnya bahwasannya Mikrotik yaitu menyediakan Mikrotik Akademi, Mikrotik Konsultan, dan juga trainer. Jadi teman-teman misalnya ingin menjadi primer yang bisa membuka program sertifikasi sendiri itu nilainya minimal harus 75%. Travel katanya SMA, dan untuk VPS ya untuk yang benar levelnya juga teman-teman. Yang ini MTS yang aku juga 5%. Terus ngambil salah satu di sini 75%. Nah, jadi gitu ya pembahasan terkait program sertifikasi, dan kita sudah menyinggung terkait MTS ataupun juga bisa baca di rangkuman yang biasanya beli di sini, oke? Mungkin segitu, maaf, sampai bertemu pada video selanjutnya.